Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran kita bahasa Indonesia secara daring. Bagaimana kondisi kamu beserta dengan keluarga anak-anak Ibu? Tentu kamu sehat-sehat bukan? Walaupun kita masih belajar melalui online, pembelajaran dengan jarak jauh, tapi Ibu yakin kamu tentu masih semangat belajar. Nah, anak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu tentang teks laporan percobaan. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan percobaan. Selamat belajar. Baiklah, anak-anak Ibu, kita akan memulai pelajaran kita mengenai struktur teks laporan percobaan. Sebelumnya Ibu mau bertanya, pernahkah kamu punya pengalaman membuat laporan percobaan di laboratorium misalnya? Nah, tentu setelah selesai kalian mengadakan percobaan, kamu wajib membuat laporan hasil percobaanmu, bukan? Nah, untuk itulah kita harus mempelajari teks laporan percobaan pada pembelajaran kita saat ini. Untuk tahu teks laporan percobaan, kita harus mengerti bahwa teks laporan percobaan itu mempunyai struktur terdiri dari pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum terdiri dari judul, tujuan, hipotesa. Apa yang dimaksud dengan judul di situ? Judul itu merupakan identifikasi karya atau gambaran umum isi laporan. Contohnya, percobaan kamu misalnya membuat toge, membuat hidroponik tumbuhan, membuat sabun cair dan sebagainya. Itu percobaan. Itu adalah judul daripada percobaan kamu. Kemudian, tujuan. Tujuan merupakan bagian yang menyatakan maksud dilakukannya sebuah percobaan. Kita mengadakan percobaan itu tentu ada tujuan anak-anak. Apa kira-kira tujuan kamu untuk membuat percobaan itu? Misalnya, supaya kita memahami, mengerti cara membuat tape misalnya. Supaya kita tahu cara membuat toge misalnya. Itu adalah tujuan. Hipotesa. Hipotesa adalah hasil yang akan dicapai dari sebuah percobaan. Hasil apa yang ingin kita capai dari sebuah percobaan yang dilakukan? Hasil apa yang akan kita harapkan bisa dicapai melalui percobaan tersebut? Itu adalah hipotesa. Baik, kita lanjutkan dengan yang kedua yaitu uraian. Bagian uraian ini terdiri dari alat dan bahan, prosedur dan langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Di dalam alat dan bahan ini dijelaskan apa saja yang digunakan untuk melakukan percobaan itu. Misalnya wadah apa yang dipakai, kemudian bahan-bahan apa yang kita butuhkan untuk
mengadakan percobaan yang dimaksud. Baik, lanjutkan prosedur atau langkah-langkah. Di dalam struktur prosedur dan langkah-langkah ini, diterangkan metode atau cara yang ditempuh untuk melakukan percobaan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah mulai awal, pertama apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan hasil dan percobaan. Menerangkan hasil yang diperoleh dari sebuah percobaan atau penelitian. Hasil apa yang diperoleh setelah selesai percobaan yang dimaksud. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu percobaan atau penelitian terhadap isi. Baiklah anak-anak ibu, sekarang supaya jelas bagi kamu, mari kita lihat contoh sederhana teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Membuat telur asin. Sesuai dengan struktur yang telah kita buat tadi, itu terdiri dari yang pertama yaitu judul, kedua tujuan, ketiga alat dan bahan, keempat langkah-langkah pembuatan, kelima hasil, dan yang keenam kesimpulan. Coba perhatikan anak-anak ibu. A, judulnya percobaan membuat telur asin. Tujuan, telur asin adalah telur yang dibuat dari telur bebek yang sudah melalui proses pengasinan terlebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Kita lanjut, perhatikan alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan anak-anak yaitu telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Kita lanjutkan struktur yang berikut, langkah-langkah pembuatan. Di situ ada 4 langkah pembuatannya. Yang pertama, cuci telur bebek hingga bersih. Kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Yang kedua, campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Yang ketiga, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Keempat, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Struktur yang berikut. Hasil. Telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Nah, itulah contoh laporan percobaan pembuatan telur asin. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita menyaksikan contoh teks laporan percobaan pembuatan telur asin, maka ibu tugaskan kepada kamu untuk membuat PR yang akan kita kumpulkan 1 minggu ke depan. Dan setelah selesai
bisa dikirimkan kepada Ibu melalui WhatsApp grup Bahasa Indonesia. Apa tugas kita anak Ibu? Coba kamu buka buku paket Bahasa Indonesia kita halaman 31. Sesuai dengan format yang ada di dalam buku paket kita halaman 31, kamu Ibu tugaskan untuk membuat teks laporan percobaan dengan judul Pembuatan Tauge. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita anak Ibu. Harapan Ibu kita berjumpa minggu depan dengan topik unsur kebahasaan teks laporan. Nah, baiklah anak Ibu. Sampai sekianlah dulu pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu, kamu tetap semangat berlatih di rumah dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kita akan jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu.